Teman-teman yang baru melihat video ini adalah channel Hydrographic Surveyor, di mana channel ini membahas tentang kegiatan survei dan pemetaan laut. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update video tentang survei dan pemetaan laut, silakan subscribe dan tekan tombol notifikasinya. And for those of you who are in other countries, you can change subtitle by your own language. Baik, pada video kali ini saya akan bahas tentang C13 bab 4 tentang seafloor classification and feature detection, di mana pada kegiatan ini yaitu untuk memastikan navigasi yang aman perlu mendeteksi fitur-fitur di dasar laut yang mungkin membahayakan navigasi, dan fitur ini itu wujudannya baik berupa fitur alamiah maupun buatan manusia. Kemudian pada poin berikutnya didefinisikan sebagai benda apapun di dasar laut yang sangat berbeda dari area sekitarnya. Bisa berupa apa saja, mulai dari batuan yang terisolasi di dasar laut berpasir yang datar hingga bangkai kapal atau halangan. Aktivitas ini untuk mendeteksi tadi itu semua yang saya sebutkan di poin-poin atas itu disebut deteksi fitur dasar laut. Kemudian deteksi fitur dasar laut juga dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi fitur-fitur yang menarik bagi pelaut lainnya, seperti kepala sumur dan fitur seperti tambang. Jadi kepala sumur ini bisa jadi di area tersebut atau area di situ itu ada bekas semacam debris atau bangunan-bangunan yang dulunya itu pernah digunakan sebagai rig, bekas sumur minyak bumi atau gas bumi yang berada di tengah laut. Kemudian selanjutnya, fitur-fitur yang terakhir mungkin tidak penting bagi navigasi, tetapi tetap penting bagi mereka yang terlibat. Nah, di poin terakhir ini, bagi mereka yang terlibat itu, jadi si fitur-fitur ini tidak hanya untuk keperuntukannya pelaut melakukan navigasi di laut, tapi bisa jadi informasi fitur yang didapat itu bisa dimanfaatkan seperti penggelaran pipa dasar laut atau kabel dasar laut. Dan kegiatan seafloor classification dan feature detection itu salah satunya bisa dilakukan pada kegiatan survei menggunakan set scan sonar seperti gambar yang di samping ini. Kurang lebih ilustrasi kegiatan survei menggunakan set scan sonar seperti ini. Ini menggunakan warna apung atau kita sebut boot sounding. Kemudian pada kegiatan set scan sonar atau survei pencitraan dasar laut menggunakan set scan sonar itu menggunakan pemosisi peralatan positioning GPS atau GNSS. Kemudian dia menjulurkan sensor, di sini disebut towfish, dan mendeteksi fitur yang ada di dasar perairan. Pada kegiatan ini, sering kita lupa bahwa si sensor yang kita towing itu tidak berada percis posisinya di bawah GPS yang kita gunakan. Sehingga pada pengukuran dimensi itu di sana terdapat offset dan layback. Dari sini kalau surveyor itu lupa akan memasukkan koreksi dari hasil mengukur dimensi offset peralatan akan menghasilkan data yang kurang baik. Untuk menghasilkan data set scan sonar dengan hasil yang baik dan akurat diperlukan suatu kegiatan yaitu PES test. Nah, selama ini yang kita ketahui, PES test itu hanya dilakukan pada saat kita melaksanakan survei menggunakan multibeam echo sounder. Namun, pada kenyataannya, jika PES test ini kita terapkan pada saat pelaksanaan survei menggunakan set scan sonar, itu data akan hasilnya sangat baik sekali dan sangat akurat. Namun, kegiatan PES test yang dilakukan pada saat kita survei menggunakan set scan sonar itu tidak sekompleks seperti pada saat kita melakukan PES test menggunakan multibeam echo sounder, di mana kalau PES test peralatan multibeam echo sounder itu terdiri dari pengukuran PES test pitch, roll, yaw, dan latensi. Nah, di kegiatan survei menggunakan set scan sonar ini, PES test yang diukur hanya